dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kekeliruan pemikiran atau fallacy. Sebelum memasuki materi, saya berterima kasih kepada Bapak Nur Ali SEMM selaku dosen pengampu dasar-dasar logika dan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Inas Jorini dengan NIM 2261077. Perkenalkan, nama saya Cukmani Asya Firjani, NIM 2261078. Perkenalkan, saya Asika Aura Jasmine dengan NIM 2261110. Fitra Aulia Sasabila dengan NIM 2261119. Saya Ina Wahyuni dengan NIM 2261124. Saya Sinai Priyanti dengan NIM 2261126. Nama saya Anissa Camalia dengan NIM 2261128. Saya Leni Febrilia dengan NIM 2261129. Perkenalkan, nama saya Anissa Diastari dengan NIM 2261135. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kesalahan pemikiran atau fallacy. Kesalahan berpikir merupakan kesalahan argumentasi karena kerancuan menggunakan bahasa atau kekeliruan berpikir. Bila logika mengajarkan kepada kita teknik berpikir kritis, strategi adalah teknik berpikir tidak kritis. Kekeliruan dibagi menjadi 3 kelompok besar yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa contoh kesalahan formal. Yang pertama adalah fallacy of four term atau kekeliruan karena menggunakan 4 term, yaitu kekeliruan berpikir karena menggunakan 4 term dalam silogisme. Ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokannya diharuskan hanya 3. Yang kedua adalah fallacy of undistributed middle atau kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup, yaitu kekeliruan berpikir karena tidak satupun dari kedua term penengah mencakup. Yang ketiga adalah fallacy of legit process atau kekeliruan karena proses tidak benar, yaitu kekeliruan berpikir karena term premis tidak mencakup atau yang disebut dengan undistributed tetapi dalam konklusi mencakup. Contoh kesalahan formal yang keempat yaitu fallacy of two negative premise atau kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premise yang negatif. Kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan dari 2 premise negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi. Contohnya seperti tidak satupun drama yang baik mudah dipertontonkan dan tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertontonkan. Maka semua drama Shakespeare adalah baik. Kemudian contoh kesalahan formal yang kelima yaitu fallacy of affirming the consequence atau kekeliruan karena mengakui akibat. Kekeliruan berpikir dalam silogisme hipoteka karena membenarkan akibat, kemudian membenarkan pula akibatnya. Contohnya seperti bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan, berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Bila pecah perang harga barang-barang baik, sekarang harga naik, jadi perang telah pecah. Kemudian contoh kesalahan formal yang keenam yaitu fallacy of denying antecedent atau kekeliruan karena menolak sebab. Kekeliruan berpikir dalam silogisme hipoteka karena mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Contohnya seperti bila permintaan bertambah harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga naik. Bila datang elang, maka ayam berlarian. Sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian. Yang ketujuh yaitu kekeliruan dalam bentuk disjungtif, yaitu kekeliruan berpikir terjadi dalam silogisme karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama
Bisa juga tidak terlaksanakannya alternatif yang lain, seperti dia lari ke Jakarta atau ke Bandung. Ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta. Maksudnya dia bisa tidak di Bandung maupun di Jakarta. Dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya. Dia tidak pergi ke Surabaya, jadi ia tentu menulis cerita. Yang kedelapan, kekeliruan karena tidak konsisten, yaitu kekeliruan berpikir tidak runtuhnya persyaratan yang satu dengan persyaratan yang diakui sebelumnya, seperti anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Dan Tuhan adalah Maha Kuasa. Karena itu, Ia bisa menciptakan Tuhan lain yang lebih kuat dari Dia. Berikut contoh kesalahan informal. Yang pertama, fallacy of hasty, generalization, atau kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya. Contohnya dari fallacy of generalization, yaitu dia seorang Islam, mengapa membunuh? Kalau begitu orang Islam memang jahat. Contoh yang kedua, kesalahan informal adalah fallacy of false hypothesis, kekeliruan karena memaksakan praduga, yaitu kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan yang tidak terbukti kebenarannya. Contoh dari fallacy of hasty hipotesis yaitu seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seorang menyatakan bahwa istrinya yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahui selama ini orang itu kurang harmonis dalam hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya karena goresan besi pagar rumahnya. 3. Fallacy of begging the question, atau kekeliruan karena mengundang kesalahan. Contoh, Allah itu mesti ada karena ada bumi. Yang dimaksud di sini, orang akan membuktikan bahwa Allah itu ada dengan dasar adanya bumi. Tetapi tidak dibuktikan bahwa bumi adalah ciptaan Allah. 4. Fallacy of circular argument, atau kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. Contoh, sarjana-sarjana lulusan perguruan tinggi Omega kurang bermutu karena organisasinya kurang baik. Mengapa organisasi perguruan tinggi itu kurang baik? Dijawab, karena lulusan perguruan tinggi itu kurang bermutu. Selanjutnya, kesalahan informal nomor 5, yaitu fallacy of argumentative leap, kekeliruan karena berganti dasar. Contohnya, pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi. Nomor 6, fallacy of appealing to authority, kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Contohnya, bangunan ini sungguh kokoh sebab Dr. Haris mengatakan demikian. Dr. Haris adalah ahli kesehatan, bukan insinyur bangunan. Yang ketiga yaitu kekeliruan penggunaan bahasa. Kekeliruan penggunaan bahasa dibagi menjadi 3. Di antaranya kekeliruan karena posisi. Contohnya, setiap kapal perang telah siap, maka keseluruhan angkatan laut negara itu sudah siap tempur. Huruf ini sangat ringan karena itu mesinnya tentu sangat ringan. Yang kedua, kekeliruan dalam pembagian. Contoh, kompleks tinggi dibangun di atas tanah yang luas, tentulah kamar-kamar tidurnya juga luas. Di perguruan tinggi, para mahasiswa belajar hukum, ekonomi, sejarah, sastra, filsafat, teknik, kedokteran, arsitektur. Karena itu setiap mahasiswa tentulah mempelajari semua ilmu-ilmu tersebut. Dan yang terakhir, kekeliruan dalam penggunaan bahasa, yaitu kekeliruan karena tekanan atau fallacy of accent,
Seperti contoh ibu, ayah pergi. Yang tidak dimaksud yaitu ibu dan ayah pembicara sedang pergi. Seharusnya tidak ada penekanan pada ibu, sebab maknanya menjadi pemberitahuan pada ibu bahwa ayah baru saja pergi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.